Bersamaan kita di kesempatan pagi hari ini, Schadenfreude. Ini yang menjadi topik yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Kalau dalam bahasa Jermannya seperti itu, cuma dalam bahasa Indonesianya nanti kita coba akan tes ya. Tetapi ini adalah sebuah kondisi di mana senang melihat penderitaan orang lain atau senang ketika orang lain menderita dan kok kayaknya menderita gitu loh. Kalau ngelihat orang lain senang. Selamat pagi semua listener dan juga sahabat yang bergabung di seluruh Indonesia. Kalau kami senang banget karena Anda semuanya dalam kondisi yang terbaik. Dalam kondisi apapun kami senang Anda bisa bersama-sama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Dan kita sudah bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional di bidang leadership and happiness. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Senang melihat Bapak kembali kita bersiaran. Jadi senengnya ngelihat orang lain tuh senang gitu kan ya. Betul. Nah, ini sebenarnya kan adalah sebuah kondisi yang udah common banget ya. Maksudnya ada di sekitar kita gitu. Tapi ini menarik untuk kita gali lebih jauh. Cuma sebelum kita masuk ke dalam topiknya, Pak, dari lagu yang tadi dibawakan oleh Khalid ini, dari bagian mana Bapak yang memberikan highlight? Silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Ini lagunya bagus sekali ya, dibawakan oleh Khalid. Dan saya belum pernah dengar namanya sih ya. Iya. Tapi ternyata di YouTube itu sudah ditonton lebih dari 7,5 juta orang gitu. Oke. Nah, lagu ini bercerita mengenai seorang laki-laki yang selalu mendapatkan nasib buruk gitu. Ya, selalu bernasib buruk, selalu mendapatkan kemalangan gitu. Saking seringnya dia mendapatkan kemalangan, maka dia mengatakan, "Cause I'm in love with bad luck." Karena saya emang udah jatuh cinta sama yang namanya kemalangan gitu. I'm in love with bad luck. Ya. Move too close, get caught up, dia bilang. Bergerak terlalu dekat, aku terjebak. Ya, bergerak terlalu dekat, aku terjebak. I'm in love with bad luck. Akhirnya udah sampai pada kesimpulan seperti itu gitu. Pokoknya kemanapun dia pergi, dia pasti akan dapat bad luck gitu. Nah, yang menarik adalah ternyata ada banyak juga loh orang yang senang melihat orang yang mendapatkan bad luck. Orang yang sedang mendapatkan kemalangan gitu. Jadi kita tidak menemukan istilahnya dalam bahasa Inggris. Kita juga tidak menemukan istilahnya dalam bahasa Indonesia. Jadinya saya harus beralih ke bahasa yang lain gitu. Bahasa Jerman ya. Itu bahasa Jerman itu untuk menunjukkan ada sebuah terminologi mengenai orang-orang yang senang melihat orang lain susah gitu. Nah, itu ternyata ketemu tuh terminologinya dalam bahasa Jerman. Itulah yang disebut dengan Schadenfreude. Okay. Schadenfreude. Dari kata Schaden itu artinya damage, kerusakan gitu. Sementara Freude itu artinya sukacita, joy gitu. Jadi ketika melihat orang menderita, mendapatkan kemalangan, dia gembira gitu. Dia tuh senang gitu. Ya, bersukacita gitu, Mbak Ola. Itu Schadenfreude. Joyful on your sorrow dong. Betul, joyful in your sorrow. Ya. Bahasa Inggris itu juga suka disebut sebagai malicious joy katanya. Malicious joy ya. Apa namanya, kegembiraan yang jahat gitu. Ya. Oke. Nah, kita mau gali ini lebih jauh lagi, tapi kita undang dulu smart listener ikutan ngobrol ya. Mari kita jujur juga kepada diri kita masing-masing gitu kan. Kalau Anda melihat mungkin ini juga nanti kita minta tes apakah kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya gitu ya. Apa sih yang Anda rasakan ya kalau misalkan sahabat terdekat Anda atau mungkin tetangga atau mungkin istri Anda atau suami Anda gitu kan dapat apa misalnya promosi, kenaikan pangkat gitu ya, atau misalkan dapat bonus kemana gitu ya atas prestasinya gitu. Anda ikutan senang, ikutan happy, atau ngerasa kesel, ngerasa bete gitu dengan itu. Nah, sebaliknya, ketika ada orang-orang di sekitar Anda yang mengalami situasi tidak bagus gitu ya, apa mungkin situasi yang benar-benar menekan gitu. Anda sendiri perasaannya gimana? Ikut prihatin gitu kan? Atau sebaliknya, ngerasa gini, biarin aja, biar dirasa deh tuh. Dapat kan hukumannya, biarin gitu kan. Apakah Anda golongan itu? Silakan boleh sharing ya ke 0812 11 12 959
Anda juga bisa jangkau kami di YouTube di kanal Smart FM. Baik, Pak Arfan, kalau kondisi ini nih sebenarnya adalah sebuah kondisi yang disebabkan oleh rasa kecewa, begitu ya. Karena kan kalau orang senang melihat orang lain susah, apakah dia sebelumnya, gitu kan, yang mengalami ini karena didahului dengan faktor-faktor kesedihan, kemalangan. Jadi kayaknya dia merasa nggak adil kalau dia sendiri yang mengalami. Mungkin faktornya sedikit sebelum kita jeda, Bapak bisa menjelaskan. Ya, sebelum masuk ke sana Mbak Ola, kita seringkali salah ya mengartikan Schadenfreude ini dengan senang melihat orang lain susah. Itu artinya itu, Schadenfreude, senang melihat orang lain susah. Tapi bukan susah melihat orang lain senang. Jadi ini dua hal yang berbeda nih. Kalau saya cari di Google gitu, saya lihat di Google itu mereka mengartikannya salah gitu. Jadi Schadenfreude itu senang melihat orang lain susah, kemudian susah melihat orang lain senang. Yang ingin saya katakan, susah melihat orang lain senang itu bukan termasuk Schadenfreude. Karena kan berbeda Mbak Ola ya. Schadenfreude itu adalah senang melihat orang lain susah. Itu kan berarti ada sebuah kejahatan gitu. Ya, kita tuh jahat gitu ketika kita senang melihat orang lain susah. Tetapi kalau susah melihat orang lain senang, itu bukan sebuah kejahatan, Mbak Ola. Itu hanya sebuah perasaan iri hati gitu. Oke. Karena kan orang lainnya tuh senang gitu. Kitanya yang susah gitu. Orang lain kita yang tidak suka dengan kesenangan orang lain itu gitu ya. Jadi posisinya itu kita dalam kondisi tidak beruntung gitu. Gitu. Jadi itu bukan sebuah kejahatan gitu. Itu hanya sebuah perasaan iri hati gitu, melihat orang lain naik pangkat, orang lain mendapatkan popularitas, misalnya kita nggak happy gitu. Berarti kan kita yang di posisi yang terpuruk gitu. Jadi itu bukan sebuah kejahatan. Nah, ini berbeda gitu ya. Ini senang, berarti kita ada di posisi yang di atas gitu. Senang pada saat orang lain menderita. Nah, ini yang buruk. Kejahatan. Ini yang disebut kejahatan dalam tanda petik gitu ya. Ini lebih kepada kejahatan moral sih sebetulnya gitu. Kejahatan moral. Apa perbedaannya? Bukankah ini sebenarnya adalah berakar dari iri hati kan gitu ya. Nanti kita bahas lebih jauh Pak Arfan di sesi berikutnya maksud saya. Dan Smart Listener, rasanya sih ini penting kita gali ya. Jangan-jangan kita pernah terjebak di area-area ini. Nah, supaya kita bisa tahu melepaskan dirinya gimana, kita ikut ajak Anda pastinya ngobrol di kesempatan pagi ini. Kami undang untuk bisa bergabung di 0812 11 12 959 atau juga bisa pergunakan live chat di YouTube di kanal Smart FM. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Smart Happiness. Terbit sebuah buku karya Arfan Pradiansyah, Lita, Love is the Answer New Edition, Hidup, Bekerja, dan Memimpin dengan Cinta. Buku ini akan memberikan jawaban terhadap semua masalah yang Anda hadapi dalam hidup. Cinta adalah jawabannya, dan cinta adalah jawaban yang tidak pernah salah. Segera pesan buku Lita di Tokopedia Arfan Pra. Sekali lagi, di Tokopedia Arfan Pra. Untuk pemesanan sampai dengan 31 Oktober 2022 akan mendapatkan webinar gratis seharga Rp390.000 bersama Arfan Pradiansyah, motivator nasional, leadership and happiness. Lita, Love is the Answer. Hidup, bekerja, dan memimpin dengan cinta. Smart Listeners, setelah menunggu cukup lama, klaster Kanade yang terbaru dari The Zora kini bisa Anda lihat secara langsung. Tetap mengusung high-tech, high-spec, dan high-quality dengan desain yang lebih fungsional dan tetap mempertahankan komposisi 3 lantai. Cocok menjadi rumah untuk 3 generasi. Dan unitnya semi-furnish. Kunjungi show unitnya, rasakan konsep luxury in harmony, juga nuansa Japanese yang berbeda. Banyak promo menanti Anda, early bird, leak edge warranty, free AC di semua kamar, shopping voucher, dan gadget. Info lebih lanjut silakan WhatsApp ke 0811 9741 088. Kami ulangi 0811 9741
Follow Instagram Dezora @DezoraBSD, Facebook Dezora Residen BSD City, dan www.dezora.com. Segera booking unit pilihan Anda. Dezora, Beauty of Balance. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Sumarekon meluncurkan Sumarekon Crown Gading New Kelapa Gading. Kota baru di utara timur Jakarta, hanya 15 menit dari Kelapa Gading. Lokasi strategis hanya 1 km dari Tollgate Jor 2. Berkonsep integrated all-in-one city dengan urban plus nature seluas 437 hektar. Menghadirkan fasilitas utama Sumarekon Mall Crown Gading, the next generation mall. Sumarekon Crown Gading menawarkan 2 klaster hunian, Regia Residence dan Jasmia Residence. Harga perdana rumah 2 lantai mulai 952 juta di grand launching pada Sabtu 12 November 2022. Kunjungi show houses di lokasi atau hubungi 021 8899 8899 atau WhatsApp 0813 222 88852. Experience the new vibrant city at Sumarekon Crown Gading. Ini baru hidup. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami ya. Dalam kesempatan pagi hari ini kami membahas mengenai satu topik yang dalam istilah Jermannya ya disebut sebagai Schadenfreude, atau senang melihat orang lain tidak senang, tidak happy, menderita begitu. Oke, kita lebih jauh ngobrolin ini. Ini sebenarnya timbul karena apa sih Pak Arfan gitu ya? Faktornya kan kita perlu mengerti gitu, dan ini sesuatu yang normalkah terjadi, bisa dialami oleh siapapun manusia begitu atau bagaimana? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi senang melihat orang lain susah ya. Ini namanya Schadenfreude. Kenapa kita senang melihat orang lain susah gitu ya? Karena ketika kita melihat orang lain susah itu kita merasa lebih beruntung dari dia. Dan itu menghibur kita. Oh, saya lebih beruntung gitu ya. Oh, saya menang dari dia gitu. Oh, saya lebih baik dari dia. Saya lebih hebat dari dia gitu. Ya, jadi kita itu sesungguhnya orang-orang yang berada dalam posisi Schadenfreude ini adalah orang-orang yang inferior, bola. Orang-orang yang sering berada di bawah, orang-orang yang insecure ya. Bukan insecure, tapi inferiority. Merasa kecil, merasa nggak berdaya. Merasa tidak berdaya, betul, powerless. Merasa selalu ada di bawah gitu. Dan yang menarik, itu tidak hanya kepada orang-orang yang tidak kita sukai loh, Mbak Ola, yang namanya Schadenfreude ini. Kan kalau pada orang yang kita nggak suka ya, orang yang kita tidak suka, terus tahu-tahu mendapatkan keberuntungan gitu ya. Ketidakberuntungan, halangan, kan ada sebuah perasaan senang gitu yang seringkali muncul dalam diri kita yang kita tidak mau akui itu. Ya karena kalau kita mengakui berarti itu membuka aib kita gitu, bahwa sesungguhnya saya ini bukan orang baik ya. Ya ketika saya senang melihat orang lain mendapatkan kemalangan gitu. Berarti
kesusahan. Jadi saya bukan orang baik ya, karena itu kita selalu menyembunyikan rapat-rapat gitu di dalam diri kita. Jadi ini ada perasaan campur aduk gitu ya, antara sebetulnya perasaan iri gitu ya, perasaan senang, perasaan malu juga gitu. Jadi ini bercampur aduk gitu di dalam diri kita. Tapi yang menarik Mbak Ola, ternyata menurut penelitian ya, Schadenfreude itu bukan hanya apa yang kita rasakan kepada orang yang tidak kita sukai gitu, tetapi juga terhadap orang yang dekat dengan kita. Bisa juga kita mengalami Schadenfreude kepada misalnya kerabat kita, sahabat kita, pasangan kita, saudara kita, bisa gitu. Ya, misalnya kita melihat ada teman kita ini yang selalu sukses terus gitu. Apapun yang dia lakukan selalu berhasil. Kemudian dia bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu. Kalau liburan dia pergi ke Eropa, ke Amerika gitu. Nah, diam-diam itu kita merasa, kok saya inferior ya? Kok saya ada di bawah dia ya? Kok saya nggak bisa sesukses dia ya gitu. Nah, itu sebetulnya perasaan itu merupakan aib kita. Sisi gelap kita yang kita simpan jauh-jauh di dalam diri kita, supaya jangan sampai ketahuan orang gitu. Ya, ya. Satu ketika kita mendengar dia mendapatkan kemalangan gitu. Ya. Kemudian ada sebuah perasaan, aku lebih baik dari dia. Aku beruntung dong. Aku beruntung dong ya. Ternyata aku nggak dapat kemalangan seperti itu gitu. Ada sebuah perasaan sukacita yang kita nikmati, Mbak. Perasaan sukacita yang kita nikmati secara diam-diam gitu, yang kita malu untuk menyampaikan pada orang lain gitu. Tapi kita menikmatinya gitu. Walaupun itu bukan musuh kita, bukan orang yang tidak kita sukai, mungkin juga orang dekat kita, mungkin juga tetangga kita, sahabat, saudara kita gitu. Itu Mbak Ola. Tapi inti dari Schadenfreude itu, dasar dari Schadenfreude itu adalah inferiority. Kita merasa selalu di bawah, selalu kalah, tidak seberuntung dia gitu. Dan ada sebuah gejolak gitu di dalam hati kita itu untuk membayangkan, aduh, enak banget ya kalau suatu ketika saya bisa lebih daripada dia. Terjadilah sebuah kejadian gitu, yang kemudian, wah, ini dia yang gue tunggu-tunggu gitu. Itu Mbak Ola. Asalnya gitu ya. Nah, apakah ini pertanda ada gangguan atau artinya kepada kesehatan mental kita gitu ya, ini ada sebuah gangguan. Kesehatan mental kita sedang tidak sehat begitu Pak Arfan kalau ini terjadi atau kita alami begitu Pak Arfan? Very good question. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi gini, di dunia ini kalau berkaitan dengan Schadenfreude itu cuma ada dua jenis orang. Orang yang jujur atau orang yang nggak jujur. Kalau kita mau jujur, Mbak Ola, saya kira hampir semua orang di dunia ini dalam kadar batas-batas tertentu itu memiliki yang namanya Schadenfreude ini. Kalau saya mau jujur ya, kalau saya mau jujur tuh, iya ya, saya juga sering tuh kayak begitu tuh gitu. Ya, ketika misalnya kita melihat ada politisi nih yang kita tidak suka gitu karena statement-statementnya sangat kontroversial ya, katakanlah menghujat orang dan sebagainya. Kemudian dia mendapatkan kemalangan gitu. Ya, tahu-tahu ketangkap sama KPK misalnya gitu ya. Kemudian kan ada tuh, pasti ada itu. Bohong deh kalau Anda bilang nggak ada itu. Pasti ada perasaan, kena batunya dia gitu. Itu ternyata adalah bagian dari Schadenfreude, tapi mungkin di levelan atau kadar yang berbeda gitu ya. Gitu betul, ya, Pak betul. Jadi Schadenfreude ini, menurut hemat saya, ini adalah sisi gelap dari kita sebagai manusia gitu. Sebuah sisi gelap dari kita sebagai manusia yang jarang mau kita akui gitu. Bahkan kepada orang-orang terdekat kita pun kita menyembunyikan itu gitu, ya. Nggak mau kita kelihatan jahat, karena kalau kita mengakui itu kita akan kelihatan jahat gitu. Orang sedang menderita kemalangan, kok kamu ketawa-ketawa, kok kamu malah bersukacita gitu. Jadi kita menyembunyikan bahkan dari orang terdekat kita. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita tidak bisa menyembunyikan itu dari diri kita sendiri gitu. Akui saja itu pernah atau sering kita rasakan, dan itu merupakan sisi gelap dari kita sebagai manusia gitu. Apa itu sisi gelap kita sebagai manusia? Kesukaan kita untuk menikmati kemalangan dan penderitaan orang lain. Oke. Pak Arfan, apakah ini pertanda bahwa memang kita sedang kehilangan atau rasa empati kita sedang tergerus ya Pak Arfan, kalau dalam kondisi ini kita belajar dari apa yang terjadi?
Betul. Jadi lawan dari Schadenfreude adalah empati. Ketika kita Schadenfreude bersukacita terhadap kemalangan orang lain, sesungguhnya kita sedang menurunkan kadar empati kita. Sesungguhnya kita sedang menurunkan kadar cinta kita. Karena orang yang mencintai itu kan sudah kita bahas ya. Betul. Apa itu cinta? Melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita. Ya, nah, ketika kita melakukan Schadenfreude, kita tidak melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita. Saya happy, saya senang, kamu menderita. Dan saya tidak terganggu dengan penderitaan kamu, karena kamu bukan bagian dari diri saya. Jadi kita sebetulnya sedang merusak merusak kadar empati kita, merusak kadar cinta kita, merusak kadar compassion di dalam diri kita. Ketika kita bersukacita atas kemalangan orang lain gitu, Mbak Ola. Ya. Tapi di level-level tertentu seringkali kita merasakan itu gitu, yang tidak mau kita akui. Kalau saya setelah saya mempelajari Schadenfreude ini, saya harus mengakui gitu bahwa ada loh di level-level tertentu di mana saya merasa bersukacita gitu ketika ada orang yang mengalami kemalangan gitu. Dan sekarang PR saya adalah bagaimana saya harus sedikit demi sedikit mengurangi, meminimalisasi gitu rasa seperti itu. Dan caranya sebetulnya sederhana sekali. Tambahkan cinta. Tambahkan cinta. Dengan demikian, Schadenfreude Anda semakin lama kadarnya akan semakin berkurang, Mbak. Oke, Pak Arfan, belakangan ini kan dengan media sosial, dengan kemudahan kita menjangkau banyak hal, kita bisa berjumpa melihat orang lain di berbagai tempat, dimanapun ya, tak terbatas. Seringkali kita tertawa gitu, ketika misalnya ngelihat ada peristiwa yang direkam, orang yang jatuh, orang yang mungkin keserempet atau apalah begitu ya. Ini bahaya nggak sih? Karena ini kan nggak hanya kepada satu orang, tapi sudah ada di mana-mana begitu. Nanti kita bahas ya. Tetap bersama dengan kami, Smart Listener. Kami jeda sesaat. Anda bisa kasih komentar, silahkan ke 0812 11 12 959. Dan kemudian Anda yang mungkin kemarin sempat bertanya ya, saya beli bukunya Pak Arfan tuh di mana sih, linknya tuh sudah sempat saya bagikan, nanti kita juga mintakan Pak Arfan mengingatkan ya. Smart Listener tetap bersama dengan kami dalam perbincangan Smart Happiness. Smart Happiness. Bahagia dalam situasi yang menyenangkan tentu saja mudah. Itu terjadi secara alamiah. Anda tidak perlu belajar happiness untuk hal ini. Tapi bagaimana dengan bahagia di saat yang sulit dan penuh tantangan? Nah, tentu saja banyak orang yang tidak bisa. Bahagia yang seperti ini tidak bisa datang dengan sendirinya. Anda perlu belajar happiness dari Arfan Pradiansyah, motivator nasional leadership and happiness. Ikuti Happiness in Difficult Times, sebuah workshop terbaru dari Arfan Pradiansyah yang akan memberikan Anda 3 tools untuk tetap bahagia dan produktif di era pandemi yang penuh tantangan. Segera daftarkan diri Anda dan tim ke ILM di 0812 12345 949, 0812 12345 949. Happiness in Difficult Times, 3 cara untuk bangkit di masa sulit. Smart Listeners, sedang mencari hunian yang strategis? Ada Ayodhya by Alam Sutra, kawasan superblok di pusat kota Tangerang, dibangun pengembang ternama Alam Sutra Group. Hanya 5 menit menuju pintu tol Jakarta Merak, 20 menit menuju bandara, areanya pun terjangkau oleh transportasi umum. Dikelilingi pusat perkantoran, rumah sakit, perbelanjaan, dan kampus ternama. Semua kebutuhan Anda sudah tersedia, dengan fasilitas lengkap seperti kolam renang, gym, lapangan basket, jogging track, dan lainnya. Miliki hunian di apartemen Ayodhya Residence, harga mulai dari 400 jutaan, DP-nya disubsidi. Sudah termasuk free furnish, AC, BPHTB AJB, dan langsung akad serta langsung huni. Tersedia pula rumah The Terrace at Ayodhya Garden, rumah berkonsep modern lifestyle dengan desain open layout dan high ceiling, harga mulai 1,2 M, sudah termasuk free AC, kitchen set, CCTV, dan smart door lock. Info lebih lengkap hubungi 021 3110
3838 atau chat di WhatsApp 081 3110 43838. Kami ulangi 081 3110 43838. Selamat pagi Kak Denny, selamat pagi. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka kalian. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self-correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih. Saya ingin menyapa Smart Listener yang ada di berbagai tempat di Indonesia ya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu mulai dari Makassar, kemudian juga Manado. Ada yang ada di Balikpapan, Banjarmasin, kemudian juga ada yang ada di Medan, selamat pagi, kemudian ada yang ada di Palembang, Pekanbaru, kemudian Surabaya, Yogyakarta. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Pagi hari ini kami mengajak Anda untuk membahas satu topik yang menarik ya. Dan ini sudah ada tanggapan-tanggapan dari YouTube. Saya ingin menyapa ada Santi Anwar ya. Ini bukan Bu Santi kan ya Pak Arfan ya? Mbak Santi Anwar, Schadenfreude, sisi gelap manusia yang disembunyikan ke orang lain tapi harus kita akui sebagai sisi gelap kita. Ya ini karena dengan pengakuan kita nanti bisa memperbaiki, kira-kira begitu ya Pak Arfan. Tapi nanti kita tanya kepada Pak Arfan ya. Kemudian ada Dwi Andri. Halo Mbak Ola, Pak Arfan, Mas Arfan, seperti yang sekarang lagi viral nih. Saya happy banget loh. Lihat Bilar akhirnya jadi tersangka kasus KDRT. Ini wajar gak sih? Aduh, oke baik. Nah ini nih Pak Arfan yang mungkin juga menyangkut yang tadi sempat saya tanyakan ya kepada Pak Arfan. Kan sosial media memungkinkan kita bisa melihat apa saja, bahkan urusan terdalam dari sebuah rumah tangga ya atau pribadi ya. Urusan dapurnya, kamarnya, semuanya bisa kita lihat. Dan ketika itu adalah sesuatu yang penderitaan ya, kesulitan, kita tuh kayak merasa, mungkin kata-katanya gini, mampus rasain tuh kan, kok bilang juga apa gitu-gitu kan Pak Arfan ya. Nah ini bagaimana tanggapan Bapak melihat kondisi ini, termasuk juga tadi yang sudah diakui dengan jujur ya oleh teman-teman, oleh Smart Listener melalui. Silakan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi nomor satu yang ingin saya tanggapi adalah begini. Kita itu sebagai manusia itu kita sangat mendambakan yang namanya keadilan, sense of justice. Jadi kita itu selalu ingin membalas sebetulnya. Kalau ada orang yang ngejahatin kita selalu ingin balas. Kita juga tidak suka gitu melihat ada orang-orang yang seperti Rizky Bilyar itu ya, yang melakukan KDRT kepada istrinya, ya, atau yang kasusnya masih belum selesai ini ya, Pak Sambo misalnya gitu ya, yang melakukan pembunuhan berencana dan sebagainya. Kita nggak suka gitu. Jadi kita punya sense of justice gitu ya, sehingga ketika orang-orang itu ditangkap polisi, dijadikan tersangka dan sebagainya, ada sebuah perasaan terpuaskan dalam diri kita. Pertanyaannya, kalau itu wajar apa enggak? Nah, itu wajar, gitu ya, itu wajar. Kenapa? Apakah itu mengurangi kasih kita? Tidak, karena kita sedang mengasihi si korban. Jadi itu bukan mengurangi kasih kita gitu. Kita kasihan kita sama orang yang dibunuh, Joshua itu yang dibunuh. Kasihan kita sama istri dari Rizky Bilyar ini, ya, yang menjadi korban KDRT gitu. Jadi kita mengasihi si korban gitu, ya. Kalau ada teroris misalnya ya, ada teroris yang kemudian banyak membunuh orang, kemudian dikejar sama polisi, kemudian akhirnya terorisnya ketangkep.
Kita gembira, kita bahagia, kita bersyukur kan? Kenapa? Karena kita kasihan sama korbannya gitu. Jadi dalam kasus-kasus seperti itu tidak disebut sebagai Schadenfreude. Oke. Ya. Karena orang itu memang pantas mendapatkan kejahatan seperti itu, memang harus diselesaikan oleh polisi gitu. Harus dijadikan tersangka untuk bisa diselesaikan, bisa diadili. Jadi itu bukan termasuk dalam Schadenfreude. Gitu. Nah, tetapi lepas dari itu kita harus mengakui loh Mbak, bahwa kita tuh seringkali pingin menyakiti orang gitu. Bener loh. Dan ini saya harus membuka gitu sisi gelap dari diri saya sendiri, dan ini mungkin what is most personal kan is most general kan katanya ya. Apa yang ada dalam diri kita kan seringkali juga ada di banyak orang ya. Seringkali kita itu sering merasa suka loh menyakiti orang, tapi apa? Tapi kita tidak mau melakukannya sendiri. Kita pengen tangan orang lain nih gitu. Tangan lain. Apa bedanya dengan artinya ini secara sederhana sama dengan orang yang menyewa bayaran gitu-gitu ya Pak Arfan ya. Iya, tapi kalau menyewa pembunuh bayaran itu masih ada campur tangan kita kan? Oh, oke. Kita kan menjadi dalangnya kan, kita kan menjadi mastermind-nya kan. Jadi itu sama aja sama kita sebenarnya. Iya. Orang itu hanya bekerja atas perintah kita kan. Berarti sebetulnya walaupun bukan kita yang melakukan, tapi sebetulnya itu kita gitu. Oke. Kalau ini adalah kita ingin dia seperti itu, tapi jangan tangan kita dan berharapnya orang lain yang ngelakuin gitu ya Pak. Iya. Nah, kalau saya lihat dari tertawanya Mbak Ola kan, Mbak Ola pasti juga pernah kan kayak begitu kan? Iya. Enggak. Pernah nggak ya? Kayaknya enggak ya. Jadi ini gini, kalau kita bicara Schadenfreude, orang itu cuma ada dua jenis. Iya. Orang yang jujur sama nggak jujur. Gitu ya. Sejujurnya, dan ini saya sedang menata diri saya juga gitu loh. Saya tuh kadang-kadang gitu suka kepingin gitu. Ini cuma jangan dari tangan saya, jangan ada keterlibatan saya. Saya nggak mau melakukannya, saya nggak mau terlibat, saya nggak mau mikirin gitu. Tapi ketika ada orang lain yang melakukan itu, ya, kemudian ada sebuah perasaan sukacita yang saya sembunyikan dalam diri saya, gitu Mbak Ola. Jadi kenapa kita tidak mau menyakiti secara langsung? Karena, nah ini juga penting nih. Kenapa kita tidak mau menyakiti orang itu secara langsung kalau orang itu begitu mengganggu kita? Karena kita tidak mau tersakiti. Kalau kita yang langsung bertindak, apakah menjadi dalang atau melakukannya sendiri, ya dengan tangan kita sendiri, kita punya resiko di situ. Apa resikonya? Resikonya adalah orang itu bisa membalas dan kita bisa menjadi tersakiti gitu. Ya, resiko kedua adalah kalaupun orang yang bersangkutan tidak membalas, maka orang-orang di sekitarnya akan memberikan cap yang buruk kepada kita, stigma yang buruk kepada kita sebagai orang yang jahat gitu. Nah, kita nggak mau itu. Maka kita benar-benar, pokoknya saya nggak mau terlibat deh gitu. Saya nggak mau terlibat sama sekali, tapi dalam hati kecil saya berharap ada orang lain yang mau melakukan hal itu. Nah, kalaupun kita tidak sampai seperti itu, Mbak Ola, ya, katakanlah saya sebagai orang yang baik, sebagai orang yang beriman gitu, kemudian saya mengatakan apa? Sabar saja, ya. Nanti biar Tuhan yang balas. Jadi ini udah bukan orang lagi ini, ya. Biar Tuhan, bahkan kita meminjam tangan Tuhan untuk membalas gitu. Biar Tuhan yang membalas kan. Betapa seringnya kita mendengar kalimat seperti itu, benar nggak? Betul. Orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, percaya kepada Tuhan, kemudian mengatakan ya sudah sabar saja, biar Tuhan yang membalas. Artinya apa? Ketika kita mengatakan biar Tuhan yang membalas, sebetulnya kita sudah berada dalam kondisi Schadenfreude itu. Dan ketika benar-benar dia mengalami musibah, kemalangan, kemudian, nah itu dia. Tuhan sedang bekerja. Tuhan tidak pernah tidur. Katanya gitu. Iya. Gitu loh. Ketika kita mengatakan itu, Mbak Ola, kan ini kan di luar kesadaran kita ya. Ketika kita mengatakan biar Tuhan yang membalas, Tuhan itu tidak pernah tidur, itu kan sebetulnya ada sebuah keinginan. Ya, diam-diam dalam diri kita untuk suatu ketika dia pasti kena batunya. Tapi saya nggak mau melakukan apapun karena saya orang baik. Nah itu, Mbak. Oke, jujur kalau tadi Pak Arfan mengatakan hanya ada 2 orang jujur dan tidak jujur ya. Jujur saya ketika misalkan mengalami hal-hal yang tadi Pak Arfan itu kita tersakiti dan sebagainya, saya harus mengakui bahwa rasa sakit itu ada ya, dan saya sering cerita sama tim saya, teman-teman gitu ya, Jovan gitu ya di belakang layar. Saya suka katakan ini berat, tapi akhirnya saya harus memilihnya apa? Saya mendoakan
Saya selalu memilih akhirnya adalah mendoakan, meminta berkat kepada orang-orang yang sudah menyakiti, ketimbang saya berharap Tuhan membalas. Pembalasan itu haknya Tuhan, terserah dibalas enggak gitu ya. Tapi yang saya minta jujur adalah itu membebaskan saya, Pak Arfan ya, dari perasaan tadi saya dan Freuda tadi itu adalah kecenderungannya kalau sudah muncul seperti itu, saya justru mendoakan supaya mereka diberkati. Satu-satu namanya saya doain dan saya mintain Tuhan tolong berkatin mereka. Ya, dikasih umur panjang supaya sadar gitu ya. Nah, tapi godaan tadi itu benar sih, mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Arfan ya. Godaan itu karena kan kita manusia ya, ada sisi gelap itu yang memang harus kita waspadai. Ini perbincangan pagi ini sendiri kalau menurut saya adalah mengingatkan kita ya Pak Arfan ya, jangan sampai masuk lebih jauh gitu ya. Nah, Pak Arfan, nah ini kalau pada saat di persimpangan itu tadi kan, kalau tadi kan Pak Arfan mengakuinya adalah ini saya juga jadi dalam rangka mengingatkan dan menata. Saya pribadi juga akhirnya memilih, saya nggak sanggup, nggak mampu. Ya saya pilihnya Tuhan tolong gitu ya, berkati mereka. Kan tapi nggak banyak mungkin yang mereka bisa sampai di titik ini. Titik yang sering kali dijumpainya kan adalah bergembira dan rasanya ingin sekali gitu ya, pengen balas, pengen apa. Nah, bagaimana bisa membangun kesadarannya? Pak Arfan, nanti di sesi yang terakhir ya Pak Arfan ya. Siap, Mola. Oke, kita bahas ini Smart Listener, siapa di antara Anda yang punya pengalaman seperti kami berdua, boleh di-sharing ya ke 0812 11 12 959. Smart Happiness. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Kekinian dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Tahun ini kita akan sulit. Tahun depan, bagaimana Indonesia dan para pelaku bisnis bisa mengatasi kondisi tersebut dan maju sebagai pemenang? Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023. Jurus Jitu hadapi krisis global. Rabu 30 November 2022 pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat di Hotel Borobudur Jakarta, Sumba Ballroom. Keynote Speaker Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan 5 narasumber top akan memberikan insight untuk Anda dan jurus jitu hadapi krisis global. Afiliani, ekonom senior Indonesia, Tung Desa Muaringin, motivator dan pakar marketing. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Ryan Filbert, praktisi pasar modal, dan Jackie Musri, CEO Markplus Inc. Dapatkan tiket Anda melalui loket.com atau WA ke Smart FM 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart Listeners, sedang mencari hunian yang strategis? Ada Ayodhya by Alam Sutra, kawasan superblok di pusat kota Tangerang, dibangun pengembang ternama Alam Sutra Group. Hanya 5 menit menuju pintu tol Jakarta Merak, 20 menit menuju bandara, areanya pun terjangkau oleh transportasi umum. Dikelilingi pusat perkantoran, rumah sakit, perbelanjaan, dan kampus ternama. Semua kebutuhan Anda sudah tersedia, dengan fasilitas lengkap seperti kolam renang, gym, lapangan basket, jogging track, dan lainnya. Miliki hunian di apartemen Ayodhya Residence, harga mulai dari 400 jutaan, DP-nya disubsidi. Sudah termasuk free furnish, AC, BPHTB AJB, dan langsung akad serta langsung huni. Tersedia pula rumah The Terrace at Ayodhya Garden, rumah berkonsep modern lifestyle, dengan desain open layout dan high ceiling, harga mulai 1,2 M sudah termasuk free AC, kitchen set, CCTV, dan smart door lock. Info lebih lengkap hubungi 021 3110
3838 atau chat di WhatsApp 081 3110 43838. Kami ulangi 081 3110 43838. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah. Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang menyaksikan kami melalui YouTube ya, dan kemudian Anda yang mendengarkan kami melalui streaming atau juga FM radio sambil Anda berkendara di jalan. Hati-hati, tetap fokus dengan kendaraan Anda ya. Baik, kita sambung, kita bahas ini lebih jauh lagi. Pak Arfan, kalau ini dibiarkan Schadenfreude ini gitu ya, senang ketika melihat orang lain menderita. Kalau dibiarkan lebih jauh ya kan, apakah ini bisa menimbulkan hal yang lebih berbahaya lagi, misalkan menjadi membangun ini ya diri kita menjadi seorang psikopat begitu ya pada akhirnya begitu, atau bagaimana Pak Arfan? Silakan Pak. Masih di unmute Pak, maaf. Ya, oke. Terima kasih banyak Mbak Ola. Sebelum menjawab pertanyaan bagus ini, saya juga ingin mengundang ya teman-teman semua untuk mengikuti workshop kita besok pagi Mbak. Besok banget ya. Besok banget nih. Hari Sabtu tanggal 15 Oktober jam 9 sampai jam 12. Happiness in difficult times. Bagaimana kita bisa tetap bahagia di saat-saat yang sulit. Karena biasanya kalau saat-saat yang sulit itu happiness level kita menurun kan ya. Dan semakin menurun kita akan semakin terpuruk. Nah, kira-kira begitu. Jadi teman-teman semua yang ingin ikutan, silakan mendaftarkan diri ke 0812 12345 949. 0812 12345 949. Nah, itu workshop yang berbayar tuh Mbak Ola. Ya. Investasinya. Nah, kalau mau yang gratis, ada juga gitu ya. Kalau mau yang gratis, Anda beli buku Love is the Answer atau Lita di Tokopedia, Mbak. Tokopedia.com/Arfanpra. Tokopedia.com/Arfanpra. Kalau Anda membeli buku itu selama bulan Oktober ini, sampai dengan tanggal 31 Oktober, maka Anda akan mendapatkan webinar gratis seharga Rp390.000. Nanti kita bikin di bulan Desember. Okay. Gitu ya teman-teman. Jadi silakan untuk mendapatkan buku Lita selama bulan Oktober, ada webinar gratis di tokopedia.com/Arfanpra. Ya. Itu Mbak Ola, ya pengumuman dari saya. Siap. Nah, tadi pertanyaan dari Mbak Ola adalah, saya ingin komentari dulu gini. Kalau tadi Mbak Ola mengatakan mendoakan, memang seperti itu harusnya. Memang seperti itu. Tapi ini kan sebuah hal yang sulit ya, sebuah hal yang sulit gitu, karena mendoakan itu adalah sebuah kegiatan yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya. Jadi justru kan kita seringkali menyembunyikan hal-hal yang tidak baik kalau orang tidak tahu kan. Nah ini orang lain nggak ada yang tahu, malah kita mendoakan orang yang tidak kita sukai, itu sesuatu yang sangat sulit gitu. Kecuali kalau kita punya rasa cinta gitu. Jadi memang yang harus ditumbuhkan itu adalah cinta, Mbak Ola. Apa itu cinta? Cinta adalah melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita sendiri. Nah, Schadenfreude adalah melihat orang lain sebagai orang lain, sebagai bukan bagian dari diri kita. Jadi kalau mereka malang, saya nggak merasa harus ikut-ikut bersedih, saya malah senang gitu. Jadi ini bertentangan dengan cinta yang namanya Schadenfreude ini gitu. Gitu Mbak Ola. Jadi memang harusnya begitu tadi. Kalau Mbak Ola udah sampai pada level itu, wah itu udah sampai pada level mungkin mendekati Ibu Teresa kali gitu ya. Seharusnya memang seperti itu ya. Ya, oke. Baik, Pak Arfan, kalau ini dibiarkan gitu, ini bahaya nggak sih? Kalau tadi kan di awal sempat disebut, ya ini normal gitu ya, siapa saja bisa mengalaminya. Tapi kalau ini dibiarkan, apakah ini berbahaya dan bisa membentuk pribadi atau seseorang yang karena udah bertumpuk ya, bisa membentuk seseorang itu menjadi seorang psikopat gitu, Pak Arfan? Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Kalau sampai ke level psikopat, saya tidak tahu gitu ya, apakah bisa sampai seperti itu ya. Tetapi bahwa ini akan menurunkan kasih kita kepada sesama, yes. Ini akan menurunkan compassion kita, belas kasih kita kepada sesama gitu. Karena semakin sering kita melakukan ini, kita akan semakin kebal gitu.
kita akan semakin tidak punya hati gitu ya, tidak punya rasa belas kasih kepada orang lain gitu ya. Jadi kalau dibiarkan ini berbahaya. Jadi yang ingin saya sampaikan sebetulnya teman-teman semua, kalau Anda memiliki yang namanya Schadenfreude di level apapun, nomor satu itu wajar. Mungkin hampir semua orang memiliki itu, cuma tidak mau mengakui gitu. Jadi akui saja bahwa kita mungkin masih dalam kondisi itu. Yang perlu kita lakukan dari hari ke hari adalah menurunkan levelnya, Mbak. Ya dari misalnya sekarang 5 ke besok 4, 3, 2, 1 gitu. Karena ini berbahaya, Mbak. Bukan hanya kepada orang yang tidak kita sukai loh. Tapi ini Mbak Ola, diam-diam kita juga suka Schadenfreude terhadap teman kita, sahabat kita, saudara kita. Yang kita lihat, kok dia beruntung banget ya? Kok hidupnya mulus-mulus aja ya, sementara saya ini susah gitu ya. Kok dia kalau liburan tuh ke Amerika, ke Eropa, pasang lagi fotonya di Facebook, di Instagram. Nah ini juga peringatan nih bagi kita, makanya jangan suka pamer. Iya. Tapi memang kecenderungan orang, termasuk saya ini, saya jujur ya. Kadang-kadang kita suka ingin memamerkan, saya baru pergi ke sini nih, kadang-kadang gitu. Jadi kita tuh harus menahan diri kita sesungguhnya ya, supaya tidak terlalu sering pamer, karena terlalu sering pamer itu menimbulkan penyakit di diri orang lain. Penyakit apa ya? Penyakit itu iri, dengki dan sebagainya. Jadi ketika sahabat kita, saudara kita, teman dekat kita, kok dia beruntung terus ya? Kok dia tambah lama tambah sukses ya? Saya begini-gini terus nasibnya. Akhirnya saya merasa inferior, dia superior. Sehingga satu ketika dia nggak dapat sebuah proyek besar gitu ya, atau satu ketika dia lagi ngomong, lagi pidato, tapi kepleset gitu ya, salah ngomong gitu. Kemudian kita merasa gitu. Ada sebuah apa ya, sedikit kali Mbak ya, cuma sedikit sebetik gitu ya di hati kita itu ada gitu. Kita nggak sempat mengemukakan, tapi ada sebuah kelegaan gitu loh. Gitu. Akhirnya dia bisa kena juga nih. Ya akhirnya bisa sama saya juga nih gitu. Iya. Dan ini Mbak Ola, sebetulnya orang yang suka melihat kemalangan ini bukan hanya orang-orang dewasa Mbak Ola, bahkan anak kecil. Kecil pun, ya. Coba ya misalnya gini. Misalnya nih di depan kita nih ada anak-anak kecil ya, mungkin umurnya 2 tahun, 3 tahun gitu ya, 4 tahun, masih anak-anak sangat balita gitu. Kemudian kalau ada orang yang berpura-pura jatuh gitu, berlagak jatuh gitu, kira-kira mereka tertawa nggak anak-anak itu? Ketawa. Wah. Nah, itulah awalnya dari Schadenfreude. Itu awalnya gitu. Jadi nonton Mr. Bean misalnya gitu ya, kan Mr. Bean itu kan penuh dengan kemalangan ya, kemalangan gitu ya. Tahu-tahu dia jatuh, tahu-tahu dia tabrak lah gitu ya. Kalau di Indonesia tuh ada, saya nggak tahu. Srimulat dulu ada. Srimulat ya Pak. Iya. Srimulat ya, yang lawakan-lawakannya itu slapstick istilahnya gitu ya. Jadi orang ketabrak, orang jatuh gitu ya, dan sebagainya gitu. Dan kita menyaksikan itu tertawa. Tetapi tolong dibedakan Mbak. Tertawanya itu tertawa jahat atau tidak. Nah gini, cara membedakannya adalah kita dalam bawah sadar kita tahu bahwa ini pura-pura. Kita tahu bahwa ini bukan kejadian yang sesungguhnya. Kita tahu bahwa ini sesuatu kemalangan gitu ya. Tapi tidak membahayakan gitu. Iya. Sehingga kita tertawa lepas gitu. Nah itu karena di bawah sadar kita, ini bukan musibah sebetulnya gitu ya. Tetapi, yang namanya Schadenfreude itu ketika kita tahu ini musibah sebenarnya, kita masih tertawa juga gitu. Oke. Pak Arfan, ada listener Wilson di Jakarta, sekaligus ini nanti perbincangan kita, pernah happy juga lihat orang lain susah waktu Ade Armando babak belur katanya gitu ya. Oke. Nah ini contoh Schadenfreude banget ini gitu ya. Oke, tetapi kalaupun kita mengalami ada di titik ini Pak Arfan, apa yang harus kita lakukan? Karena tadi Pak Arfan juga mengatakan kan ini kalau kita biarkan kan menggerus empati kita, kondisi kita yang kehilangan empati. Apa yang harus kita lakukan? Mengingatkan diri kita, membangun awareness yang terus. Ya, very good question ya. Jadi tertawa terbahak-bahak terhadap kemalangan orang lain berdasarkan penelitian, Mbak, menumpulkan kepekaan kita mulai dari sampai 10%, Mbak. Jadi ketika kita tertawa gitu ya, kepekaan kita tumpul 10%, turun lagi 10% gitu. Dan lama-lamanya akan tergerus gitu. Nah, caranya gimana gitu ya? Caranya adalah tumbuhkan cinta.
tumbuhkan cinta gitu ya. Cinta itu apa sih gitu ya? Kan abstrak nih. Nah, saya kasih yang gampang aja. Cinta itu adalah melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita. Coba, kamu senang nggak seperti Ade Armando? Ya, dibikin babak belur seperti itu, dipermalukan di depan publik. Kamu mau nggak seperti itu? Kamu mau nggak bapak kamu diperlakukan seperti itu? Anak kamu diperlakukan seperti itu? Ibu kamu diperlakukan seperti itu? Mau nggak? Iya ya, saya nggak mau. Nah, kalau kamu nggak mau, kamu nggak suka, jangan lakukan itu pada orang lain. Jangan bersuka cita terhadap kemalangan orang lain gitu, Mbak Ola. Oke. Tumbuhkan cinta, tumbuhkan cinta. Cinta itu adalah itu, melihat orang lain itu part of yourself. Bagian dari diri kita ya. Oke. Baik. Pak Arfan, menutup akhir pekan ini begitu ya, pekan ini dengan kita diingatkan bahwa ada cara kok ya membangun kepekaan adalah dengan menambahkan cinta. Cinta itu artinya dalam melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita ya. Baik, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, rekaman ini kami simpan di YouTube di kanal Smart FM. Buat Anda yang sudah mendaftar untuk workshopnya Pak Arfan besok, jangan lupa ya, ingat ya untuk bisa ikutan di acara tersebut. Pak Arfan, kalau masih ada kesempatan saya juga berkenan mungkin kalau boleh ikutan ya Pak Arfan ya. Siap, ya. Siap. Malah bisa ikutan ya. Oke, kita pamit, sehat-sehat untuk Anda semuanya, dan Smart Listener kami ajak Anda juga bisa memiliki Love is the Answer, bukunya bagus banget gitu ya. Ini sudah edisi New edition ya, di tahun edisi revisi juga ya. 2018 perdananya waktu itu, kalau ada yang ikutan gitu ya, workshopnya adalah bikin seminar Lita waktu itu. Perdana bukunya terbit begitu ya. Kalau masih ingat, mungkin foto-fotonya bisa Anda pampang tuh. Baik, sehat-sehat untuk Anda semuanya. Kami pamit, saya Lala Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness. Pukul 8 di Jakarta, Palembang, dan Yogyakarta. Pukul 9 di Makassar dan Manado. Dimanapun Anda berada, Anda dengarkan siaran radio Smart FM. Smart FM. Business and Inspiration.